Wih, bang. Aku ada pertanyaan Apa? sedikit nih, bang. Baik, Nah, mengenai teologi, abang bisa jawab nggak nih? bisa. Tapi saya pasti menjawab. Oke. Apa pertanyaan? Nah, pertanyaan aku gini, bang. Aku sering dengar doktrin-doktrin tentang Yesus dengan Bapa. Nah, tapi aku masih bingung nih, bang. Katanya sih Yesus dengan Bapa, terus ada Roh Kudus lagi katanya itu Tritunggal, terus tiga dalam satu. Sementara yang aku tahu Yesus Bapa Roh Kudus itu tiga, tapi kok bisa mereka bilang itu satu? Jadi aku nggak ngerti. Terus apakah Yesus dengan Bapa itu punya hubungan atau gimana sih, bang? Aku nggak ngerti. Coba jelasin, bang. Oke. Baik, mari sini. Kita sambil duduk saja. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Abang, Hah? pertama saya ingin perkenalkan diri dulu. Oh iya, oke. Nama abang siapa, bang? Nama saya adalah Farel. Ya. Saya dari kelas Teologi 2024, angkatan 2024. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Abang. Oke. Mengenai bagaimana Yesus itu memiliki tiga pribadi dalam satu hakikat dalam Kristus yang sering diajarkan dalam banyak denominasi gereja. Tapi abang bingung mengenai hal itu kan? Nah, menurut saya tuh sebenarnya Yesus dengan Allah tuh dan juga Roh Kudus tidak sejajar. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yahweh itu adalah Bapa tertinggi dan juga Sang Pencipta alam semesta. Dan Yesus dalam ajaran monoteismenya Pak Eras mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia 100% yang berasal dari roh Allah sendiri dan turun ke dalam perawan seorang muda yang bernama Maria. Nah, Yesus itu dalam monoteismenya Pak Eras mengatakan bahwa Yesus ini mendapatkan tugas sebagai Adam kedua, yakni memberikan dan menyebarkan berita tentang keselamatan mengenai Allah dan juga mengenai Allah. Jadi bagaimana Yesus itu tidak sejajar dengan Allah karena dia mengkenosiskan diri, mengosongkan dirinya dari keilahiannya, meskipun dia itu berasal dari rohnya Allah sendiri, langsung dari Allahnya. Tetapi apa yang dapat kita ambil kesimpulannya bahwa Yesus dia turun ke bumi dengan tidak sejajar dengan Allah. Namun, kenapa dia disebut Tuhan? Karena dia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus dan Bapa pun akhirnya mengaruniai Tuhan Yesus dan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengangkat beliau karena ia telah menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa tercela sedikit pun dari hadapan Allah. Dan bagaimana implikasi kita dalam teologi, dalam kehidupan sehari-hari? Implikasi kita adalah kita hanya bisa mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam Alkitab. Benar, jika kita tidak bisa melihat semuanya secara langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun catatan-catatan dari Alkitab dan juga beberapa catatan sejarah yang emang menulis tentang Kristus, kita bisa menilai bahwa Yesus ini memang adalah orang yang pribadi yang sangat baik. Dan juga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita karena beliau juga adalah manusia 100%. Jadi kita bisa dan possible untuk melakukannya tanpa ada keilahian yang membantunya. Dan tentu Roh Kudus juga ikut turut serta dan membantu kita untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Yesus lakukan. Oh, oke, bang. Berarti intinya Bapa dengan Yesus itu bukan satu ya, bang ya. Berarti Yesus itu di bawahnya Bapa gitu. Istilahnya begitu ya, bang ya. Benar. Terus berarti implikasinya berarti kita bisa dong seperti Yesus. Benar, bisa seperti Yesus. Oke. Karena Yesus sendiri melakukan tugas dari Bapa dan juga sempurna sampai akhir tuh dengan hakikatnya sebagai manusia 100% tanpa ada keilahian yang membantu. Oh, oke. Makasih, bang ya. Sama-sama.